Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Halo agan-agan yang ganteng. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru dari Rusia yang sedang melakukan riset pengembangan untuk jet tempur terbarunya. Dikabarkan MiG-41 mungkin sulit diwujudkan oleh Rusia, tetapi Rusia punya gagasan lain, yaitu ingin mengubah Su-57 menjadi interceptor atau mengupgrade atau bahkan menambah kebolehan Su-57 ya menjadi Su-57 interceptor mungkin bisa diwujudkan. Ya, dilansir dari Air Space Review, Rusia sedang melakukan riset pengembangan jet tempur pencegat PAK-DP atau MiG-41 sebagai calon pengganti MiG-31 yang disebut NATO Foxhound pada tahun 2030-an. Wow, masih lama ya. Ya emang sih kalau riset pesawat tuh ya nggak cepat. Emangnya bikin kue serapi tak cepat atau apa ya nggak? Lanjut. Pesawat pencegat yang dengan kemampuan Super Cruise dibutuhkan untuk melindungi wilayah utara Rusia dari serangan rudal jelajah. PAK-DP yang bermakna pesawat udara masa depan intersepsi jarak jauh merupakan proyek inisiatif Kementerian Pertahanan Rusia dengan biaya riset yang masih terbilang kecil hingga saat ini. Hebat ya kalau negara-negara lain ya risetnya tuh aduh bukan main. Indonesia kapan ya bisa riset kayak gini ya? Tapi suatu saat nanti Indonesia pasti bisa, saya yakin. Lanjut. Konsorsium perusahaan negara Rusia Rostec di lamannya pernah menuliskan sejarah MiG-31 dan menyinggung proyek penggantinya dengan sebutan PAK-DP dan MiG-41. Beberapa hari kemudian kata MiG-41 tersebut dihapus. PAK-DP sejatinya merupakan proyek penelitian untuk mengembangkan konsep awal pesawat dan merumuskan kebutuhan untuk upaya pengembangan berikutnya. Dapat dikatakan, PAK-DA saat ini belum menjadi konsensus pemerintah Rusia untuk mewujudkannya. Seperti ditulis Piotr Butowski di Aviation Week, Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 25 Desember 2018 silam telah memberikan kontrak kepada United Aircraft Corporation (UAC) untuk pengerjaan awal proyek tersebut. UAC selanjutnya menunjuk Russian Aircraft Corp (RSK MiG) dan Sukhoi untuk mengembangkan konsepnya. Tidak jelas apakah setiap perusahaan mengembangkan konsepnya masing-masing ataukah Sukhoi mengerjakan sebagian pekerjaan yang dilakukan RSK MiG. Disebutkan Sukhoi sendiri menerima pesanan langsung pengerjaan proyek itu dari UAC, bukan melalui RSK MiG. PAK-DP ditujukan untuk melawan target udara, termasuk target hypersonic serta pesawat ruang angkasa orbit rendah. Pesawat ini akan melawan ancaman yang dikembangkan kepada MiG-31 saat ini seperti pembom berat dan rudal jelajah strategis musuh. PAK-DP akan memiliki kecepatan jelajah yang sama dengan MiG-31 pada ketinggian 20 km yaitu Mach 2,35 tetapi dengan radius aksi yang lebih panjang. Presiden UAC Yuri Slyusar pada Agustus 2018 silam mengatakan, pembuatan pesawat pencegat baru harus disinkronkan dengan habisnya masa pakai MiG-31, yaitu pada tahun 2030-an.
Akan tetapi bagi Rusia tenggat tersebut terlalu jauh sehingga sulit untuk memperkirakan apapun. Terlebih dikaitkan dengan kondisi ekonomi Rusia dan industri penerbangannya saat ini. Industri menunjukkan bahwa Rusia tidak akan mampu membeli pesawat seperti itu. Ada kemungkinan, tulis Butowski, tugas yang saat ini direncanakan untuk PAK-DP sebagian akan dipindahkan ke varian pencegat dari pesawat tempur Su-57 Interceptor, terutama setelah pesawat ini dipersenjatai dengan rudal jarak sangat jauh baru Izdeliye 810. Alternatif lain yang lebih mudah lanjutnya, Rusia dapat memperpanjang lagi masa pakai MiG-31 dan meningkatkan kapabilitasnya. RSK MiG dan Sukhoi tidaklah diragukan dalam hal rancangan PAK-DP, tetapi kelangsungan proyek ini tergantung pada tersedianya pendanaan yang besar dan itu membutuhkan dukungan pembiayaan penuh dari pemerintah. Sementara itu, RSK MiG dan Sukhoi masing-masing juga sedang mengembangkan rancangan pesawat tempur generasi kelima untuk kelas ringan dan menengah atas inisiatif sendiri. PTTI juga harus kayak gitu tuh, nggak punya istilahnya bisa ngembangin sendiri lah. Biaya riset ditanggung oleh masing-masing perusahaan dan tidak ada pendanaan dari pemerintah. Hal ini dikatakan CEO Rostec Sergei Chemezov pada Desember tahun lalu. Untuk diketahui, Rostec menaungi UAC, RSK MiG, dan Sukhoi. Lalu bagaimana nasib MiG-41 atau PAK-DP sesungguhnya? Untuk saat ini memang belum dapat ditebak apakah pemerintah Rusia akan mewujudkannya atau memilih salah satu rancangan pesawat tempur generasi kelima kelas ringan dan menengah yang dibuat RSK MiG dan Sukhoi. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Nah guys, bagi anda yang penasaran atau yang punya ide atau bagaimana gitu buat industri penerbangan kita, silakan share pendapat anda di kolom komentar. Saya Alvin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.